Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Oke, baik. Teman-teman, semoga yang hadir pada pagi hari ini ya senantiasa dalam keadaan baik semua ya. Ya, ini gimana kabarnya? Sehat ya? Semangat mengikuti kuliah? Semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga yang kita dapatkan nanti sedikit banyak ada manfaatnya ya buat kita agar menjadi diri kita yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Baik, ila hadratin Nabi Mustafa. Siril Fatihah. Siril Fatihah. Oke, baik. Sebelum saya mulai ya perkuliahan pada pagi hari ini dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam ya. Teman-teman kemarin ada yang sudah pernah belajar sejarah peradaban Islam? Ya, coba yang bisa angkat tangan. Apa itu sejarah, apa itu peradaban, apa itu Islam? Coba Mas yakin, apa itu sejarah Mas yakin? Sejarah itu bagian daripada peristiwa. Sejarah itu bagian daripada peristiwa, bisa ya. Mas Ivan, gimana Mas Ivan? Apa itu sejarah? Atau peradaban atau Islam Mas Ivan? Belum tahu. Ya, Mas Suhil, gimana Mas Suhil? Kalau menurut saya sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi. Ya, peristiwa yang terjadi di masa lampau itu adalah definisi sejarah ya. Jadi mungkin nanti saya akan bagikan RPS ya, yang mungkin akan saya share ya, yang artinya teman-teman ya terkait materi minggu depan ya, itu mungkin diharapkan teman-teman ini bawa buku semua ya. Siap. Ya di perpus ya, wajib untuk materi minggu depan. Ketika setelah ini saya beri pengantar, minggu depan wajib bawa buku di perpustakaan, boleh pinjam, boleh beli, agar apa KTM kalian ini berguna ya, tidak sekedar untuk buat hal-hal yang aneh-aneh KTM-nya. Oke, baik. Berbicara tentang sejarah, mungkin teman-teman dulu yang dari aliyah ataupun SMA. Mas yakin dari SMA atau aliyah dulu? Dari Aliyah. Dari aliyah. Mas Ivan dari mana? Dari MA. Dari aliyah juga. Ya, Mas Suhel dari aliyah. Ya, mungkin yang dari aliyah dulu itu kan namanya bukan sejarah peradaban tapi sejarah kebudayaan. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Cuman ketika kita sudah di universitas, itu mata kuliahnya berubah menjadi sejarah peradaban Islam. Ya, yang pertama akan saya bahas dulu masalah sejarah ya. Jadi kita ngomong sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kalau bahasa Arabnya itu kan syajaroh, yang artinya adalah pohon ya. Yang pohon itu juga lengkap dari akar, kemudian batangnya yang nanti ada buahnya. Cuman kalau dalam bahasa Inggris ya definisinya adalah history. Ya. Mungkin teman-teman pernah sejarah, makanya sejarah ini bagi sebagian orang dianggap orang-orang yang belajar sejarah itu adalah orang-orang yang tidak bisa move on ya. Orang-orang yang selalu berkutat di masa lampau ya. Padahal di dalam Al-Qur'an kita disuruh untuk bertadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu adalah kita melihat ke belakang ya, untuk mengambil hikmah bahwasanya yang saya lihat polanya sejarah ini selalu berulang. Akan ada sejarah yang berulang di masa kini, dan kalau kita belajar sejarah kita akan bagaimana kita bisa menyikapi sejarah-sejarah yang akan senantiasa terulang itu lagi ya. Kemudian ini definisi yang kedua adalah kebudayaan. Mungkin dulu teman-teman di aliyah itu kan belajar kebudayaan ya. Kebudayaan itu kalau di dalam bahasa Arabnya itu adalah sakofa ya. Sakofa itu kebudayaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu culture ya. Kebudayaan. Dalam bahasa Indonesia itu kan budaya yang berasal dari kata Sanskerta yaitu budi. Nah, kemudian yang kedua ada peradaban. Ya. Peradaban ini kalau dalam bahasa Arab itu adalah hadoro. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah civilization. Ya, jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi ada budaya, ada peradaban. Kalau kita ngomong budaya, ya teman-teman, contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Mas yakin lagi budaya ini apa contohnya, Mas? Budaya itu sesuatu yang Contoh saja, langsung gambar, contohkan budaya. contohnya Ya, membaca atau apa, ya, gotong royong atau membaca itu bagian dari budaya. budaya. Ya, karena semua generasi itu melakukan. Karena Khususnya semua generasi muda. generasi muda. Oke, baik. Kemudian Mas Ivan, contoh budaya apa Mas Ivan?
melukis budaya ya? Ya, seni itu juga masuk bagian dari budaya. Oke, Mas Suhail, Pakai peci, pakai peci hitam. pakai peci atau pakaian ya bahasanya. Ya, pakaian itu juga masuk salah satu unsur dari budaya. Ya, sampean Mas, apa budaya? Budaya contohnya kebiasaan yang dilakukan dalam satu lingkungan. Contohnya gotong royong. Ya, gotong royong dan lain sebagainya. Ya, pada saat itu di Arab ya, ini nanti menyambung dengan materi pertama, bahwasanya materi pertama yang akan saya sampaikan nanti ada Nabi Muhammad SAW ya, dan transformasi bangsa Arab, yang dimana sebenarnya ya Nabi Muhammad ini mau nanti membangun sebuah peradaban besar. Peradaban itu contohnya adalah negara. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy ya, orang-orang yang ada di Mekah itu belum ada negara, masih bangsa Arab tapi masih belum punya rasa persatuan. Nah, persatuan ini adalah bagian dari peradaban ya. Contoh budaya-budaya itu kan ada yang negatif, ada yang positif ya. Contoh budaya yang negatif, contoh budaya yang positif tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Kemudian kalau budaya yang negatif, ada yang tahu enggak? Dalam konteks misalkan teman-teman dulu ini dari Alia pernah belajar sejarah kebudayaan Islam ya. Budaya yang negatif ini apa contohnya? Saya mulai lagi dari Mas Yakin, apa budaya yang negatif? Budaya yang negatif. Negatif dalam saat itu dalam konteks di Arab atau lebih tepatnya lagi di Mekah lah. Ketika masanya Nabi. Itu membunuh bayi yang Ya, perempuan. membunuh bayi perempuan, Mas Ivan. Perang. Ya, perang. Karena tidak ada rasa persatuan, maka orang-orang itu mudah tersinggung dan perang ya. Perang dalam mempertahankan hidup, rebut-rebutan ya. Antara kabilah satu dengan kabilah yang lain atau bani yang satu dengan bani yang lain. Oke, Mas Suhail. Mungkin minum Khamr ya masuk ya. Yang saat itu khamr yang pada saat itu budaya minum khamr ini belum diharamkan, belum ada nas secara jelas mengharamkan tentang khamr. Kemudian ayat itu nanti dimansuh menjadi haram karena sebuah peristiwa ya. Peristiwa apa? Ada yang tahu enggak? Pengharaman khamr dulu. Karena ada salah satu sahabat itu yang menjadi imam dalam keadaan mabuk, kemudian salah dalam membaca surat ya. Suratnya apa? Surat Al-Kafirun. Yang saat itu ada ayat yang sama kemudian diulang-ulang itu tadi. Oke. Kemudian budaya yang negatif. Budaya yang negatif di Jazirah Arab saat itu. mencaci maki Nabi. Budaya yang negatif sebelum Nabi Muhammad ini menjadi nabi. Ya, mungkin nggak tahu ya. Ya, oke. Saya ingatkan lagi minggu depan teman-teman sebelum masuk kelas saya harus membaca buku, harus membawa buku wajib. Yang tidak membawa buku maka saya akan izinkan ya teman-teman sekalian untuk menutup pintu dari luar. Paham maksudnya ya? Ya. Karena ini saya ingin membiasakan budaya membaca. Ya, yang sudah saat ini mungkin sudah mulai tergerus ya. Ya, oke, mungkin nggak harus ke perpus ya. Pakai e-book bisa ya. Intinya minggu depan teman-teman harus membawa buku. Ya. Oke, kemudian itu sudah budaya. Kemudian peradaban ya. Peradaban ini adalah produk dari budaya. Ya, contohnya adalah ketika Rasulullah ini hijrah ke Madinah, Rasulullah ini membuat sebuah peradaban di mana Rasulullah ini yang pertama kali dilakukan adalah menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Ya, kemudian membentuk sebuah negara yang bernama Madinah. Nah, persatuan di bawah ranah hukum ya, itu yang dinamakan dengan peradaban. Ada hukum, ada peraturan. Yang peraturan itu berlaku tidak hanya untuk umat muslim, tapi berlaku untuk setiap penduduk di Madinah, di Yasrib saat itu yang ada umat Kristiani maupun Yahudi. Ya, itu peradaban yang dibuat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga menghapus budaya-budaya negatif seperti menyembah berhala, ya. Kemudian melakukan pembunuhan, ya. Melakukan pembunuhan itu kan dilarang oleh Rasulullah, ya. Itu transformasi bangsa Arab yang saat itu banyak ya, banyak perubahan yang dibawa oleh Rasulullah saat itu di Arab ya, yang Arab saat itu berpecah-pecah menjadi beberapa kabilah-kabilah ya, suku-suku, kemudian berperang ya.
kemudian disatukan menjadi Islam di bawah naungan Islam. Nah, kemudian ini sudah yang pertama. Nanti berikutnya di RPS ya. Tadi sudah saya kirim ya? Sudah ya? Ya. Oke, mungkin coba dibuka HP-nya ya sambil dibaca sama-sama. Coba dibuka HP-nya. Materi kedua ya. Materi kedua adalah sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbas. Nah, ini yang membedakan ya. Saya ini sebenarnya ingin melakukan transformasi kurikulum dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam. Karena apa? Dulu mungkin teman-teman kalau belajar sejarah itu pasti identik dengan apa? Belajar sejarah pasti identik dengan perang. Ya, perang antara muslim dengan kafir, ya, antara si A dan B. Jadi teman-teman ketika belajar sejarah yang hanya perang-perang terus itu. Nah, ini saya ingin merubah ini agar masyarakat ketika agar teman-teman bukan masyarakat ya, teman-teman ini ketika berbicara sejarah tidak hanya melulu tentang perang. Ada transformasi, ada perubahan di dalam sejarah. Ya. Oke, yang lanjut ke materi kedua yaitu tentang sistem politik yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbas ya. Yang di sana mungkin kalau kita nggak belajar sejarah ya, kita nggak akan tahu ya kan sekarang banyak ya orang ngomong tentang pendirian khilafah, negara khilafah ya. Padahal negara khilafah dengan pemimpin khalifah itu masih bias. Tidak seperti saudara-saudara muslim kita minhum ya, saudara-saudara muslim kita yang berbeda dengan kita yang menyuarakan bahwasanya negara demokrasi itu tauhid ya. Negara ini tauhid, negara dengan sistem ini tauhid, harus membentuk negara khilafah. Padahal Khulafaur Rasyidin ya, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu berbeda-beda. Ya, cara kepemimpinannya dan cara memilih pemimpin itu berbeda-beda. Kemudian masa dinasti Umayyah itu juga berbeda, dinasti Abbasiyah juga berbeda. Artinya Pak, di Islam ini semua sistem kenegaraan itu boleh. Islam ini menyuruh kita untuk bersatu dalam sebuah sistem negara. Islam tidak membolehkan kita untuk saling bercerai-berai, tidak bersatu. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua misalkan efek dari bukan efek ya, kita membaca sejarah kalau di Quran itu kan ada asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab turunnya ayat atau wahyu ya kan. Mungkin bagi mbak-mbaknya ya, ini mbak-mbaknya mungkin yang tidak kelihatan ya. Misalkan tentang ayat yang berbicara poligami yaitu masna sulasa waruba ya. Bahwasanya dulu kalau orang-orang nggak membaca asbabun nuzul ya, dianggap ayat ini digunakan oleh orang saat ini untuk menambah jumlah istri. Padahal ayat ini turun sebenarnya untuk mengurangi jumlah istri. Yang saat itu orang-orang Quraisy istrinya itu 8 sampai 12. Ayat ini kemudian memotong ayat 2, 3 dan 4. Itu pun ditutup kalau kamu bisa berlaku adil. Dari 8 ke 12 menjadi maksimal 4 itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Tapi orang kalau nggak baca tidak membaca sejarah, wah ini ayat bisa ini untuk poligami ayat ini. Padahal ayat ini substansinya adalah untuk mengurangi jumlah istri. Itu pun ditutup kalau kamu bisa berlaku adil. Nah itulah kalau kita paham sejarah ya. Kemudian yang kedua materi berikutnya adalah tentang sistem ya, bukan sistem capaian budaya yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbas ya. Jadi yang pertama adalah politik, apa saja perubahan politik ya. Kemudian yang berikutnya apa saja kesenian, arsitektur maupun yang bagaimana saat itu Islam itu menjadi sebuah simbol pengetahuan. Kalau zaman dulu orang ngomong Islam itu ngomong ilmu. Indikatornya apa? Penerjemahan buku secara besar-besaran. Kenapa Islam itu maju dulu? Karena apa? Ada giat penerjemahan buku secara besar-besaran saat itu. Nah, kemudian nanti lanjut ke materi berikutnya adalah asimilasi Islam, Islam Nusantara. Kalau saya di RPS itu ngomong Islam Nusantara, nanti saya akan breakdown menjadi 3 bagian. Islam Nusantara yang pertama adalah supaya apa? Kita tahu bahwasanya karena ada orang yang ngomong itu para sunan itu adalah tokoh fiktif. Nah, itu kan sebenarnya pernyataan yang sama sekali tidak berdasar, padahal buktinya ada. Mungkin teman-teman dulu ini kan alumni pesantren ya. Mas yakin alumni pesantren? Pesantren. Mas Ivan pesantren? Pesantren juga. Mas Suhil pesantren? Pesantren itu kan tahu bahwasanya pernah kan ziarah Wali Songo.
Buktinya ada kok, ada orang yang ngomong Wali Songo itu enggak ada. Artinya apa? Ingin mengaburkan peran Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam. Ya, yang di sana saya sebut sebagai asimilasi. Yang itu kalau dalam bahasa itu kan akulturasi, tapi saya tidak sepakat. Saya ngomong itu akulturasi itu kan dua budaya baru yang bertemu kemudian menimbulkan dua budaya yang bertemu kemudian menimbulkan budaya baru, itu akulturasi. Saya tidak sepakat. Saya sepakat itu menggunakan kata asimilasi, pembauran. Dua budaya yang ketemu kemudian membaur. Ya, bersatu. Yang para Wali Songo ini berdakwah ya menggunakan aspek budaya. Akhirnya Islam ini bisa cebar ke Indonesia, ke Nusantara saat itu karena menyebarkan melalui proses budaya yang saat itu digawangi, ya, kita kenal ya, digawangi dengan Wali Songo itu Sunan Kalijogo, membuat wayang ya. Orang-orang saat itu mau masuk Islam, maaf gini, orang zaman dulu itu kalau ceramah itu bermodal. Para wali itu mengeluarkan modal kalau ceramah. Kalau sekarang kan enggak, kebalik. Orang ceramah dapat modal. Nah, padahal para sunan itu kalau ceramah mengeluarkan modal. Sunan Kalijogo itu membuat pentas wayang ya, yang orang saat itu yang belum muslim, kalau kamu mau pengen lihat wayang ya, syarat tiketnya ya itu membaca Kalimosodo. Kalimosodo itu bahasanya adalah 2 kalimat syahadat. Ya, sebelum masuk itu disuruh mandi dulu. Mandi junub, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saat itu memang tidak ada hiburan, berbeda dengan orang zaman sekarang. Ya, kalau saya telusuri, kenapa orang dulu itu pinter-pinter? Karena nggak ada hiburan. Hiburannya kalau nggak belajar ya perang. Kenapa orang sekarang itu sedikit yang pinter? Ya karena apa? Dikepung hiburan kita itu ya. Sumpah sedikit Mobile Legend ya kan. Sumpah sedikit ke pantai. Sumpah sedikit kemana? Healing ya. Kebanyakan healing, sedikit belajar. Sumpah titik ya. Orang dulu kan nggak ada. Mobile Legend kan nggak ada ya. Makanya wayang itu hiburannya. Ya, dan yang terakhir mungkin nanti di RPS ya, itu akan saya bahas tentang beberapa isme atau kalau kita ngomong radikalisme ya, kenapa itu perlu saya bahas ya, radikalisme, revivalisme, modernisme. Artinya apa? Kita tidak boleh memandang Islam ini hanya satu. Di dunia ini Islam ini banyak macam-macam. Yang antara Islam ini berbeda dengan Islam yang ini. Antara Islam yang ini itu berbeda dengan Islam yang ini. Banyak Islam itu. Nah, makanya kalau teman-teman mungkin dulu di Maqasidus Syariah, khususnya di Hifdzul Aql ya, orang ya itu akalnya itu orang itu dikatakan gila atau melanggar prinsip Hifdzul Aql ketika dia itu ingin semuanya itu seperti dirinya. Kalau ada temanmu yang ingin semuanya itu sama seperti kamu, dia itu sudah gila. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan setiap orang itu berbeda-beda. Nah kan ayatnya itu kan ta'aruf, ya kan? Kemudian apa? Ta'awun. Di tengah perbedaan itu kita harus saling mengenal dan tolong menolong. Itu mungkin dari sisi moderasi beragama yang sebenarnya wajib kita masukkan di dalam kurikulum kita. Yang kemudian yang kedua adalah tentang integrasi sains dan agama. Karena ini jurusan sains ya, ini matematika kayaknya ya. Ya, ini jurusan matematika yang nanti mungkin ada ya perkembangan ilmu umum ya. Mungkin teman-teman nanti di materi itu ya, teman-teman mencari tentang ilmuwan muslim khususnya di bidang matematika supaya kalian tahu ya bahwasanya dulu itu pernah kok kita itu punya ulama yang membahas tentang matematika. Contohnya siapa Mas Ivan? Aljabar. Siapa ulamanya namanya yang menemukan aljabar? Oh, sudah lupa. Ya, itu namanya Al-Khawarizmi. Ya, Aljabar itu yang menemukan huruf 0 ya. Karena dianggap dulu itu kan nggak ada angka 0. Ya, itu Al-Khawarizmi yang menemukan sifar atau 0 itu. Ya, mungkin waktu sudah terbatas ya. Ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya. Sudah ya, cukup ya. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya, oke, baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Ya, semoga yang kita dapatkan pada siang hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya ingatkan lagi minggu depan bawa buku. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.